Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, saya akan membahas pelajaran sejarah peradaban Islam. Judulnya itu tentang pembentukan masyarakat Islam di Madinah. Materi pertama yang akan kita bahas adalah kondisi Madinah sebelum Islam. Nah, kemungkinan kita banyak yang tidak tahu dari manakah asal-usul dari penamaan Madinah. Jadi, dahulu penamaan Madinah sebelum dinamakan Madinah lebih dikenal dengan penamaan Yastrib, sebab orang yang pertama kali mendirikan kota Madinah bernama Yastrib. Dari wilayah geografis, kota Madinah ialah wilayah pertanian, sebab sebagian mata pencaharian penduduk Madinah ialah bertani dan berkebun. Di tangan orang Yahudi, yaitu Bani Nazar dan Bani Quraisyah, wilayah pertanian Madinah itu ialah pusat pertanian yang terkemuka. Dari segi agama, ada 3 agama yang dianut oleh masyarakat Yastrib, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Sebelum masuknya Islam, ketiga kabilah ini pun tidak memeluk agama Islam. Jadi bisa digambarkan bahwa kota Madinah ialah wilayah pertanian yang sangat berkembang, dan sebelum Islam masuk, Yahudi telah ada di kota Madinah. Dan materi yang kedua yang akan kita bahas adalah proses Islamisasi Madinah Bai'ah Aqabah 1 dan 2. Proses Islamisasi Bai'ah Aqabah 1 adalah ketika musim haji tiba, 12 penduduk Yatsrib mendatangi Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad SAW menerangkan ihwal prinsip keimanan dalam Islam. Di saat bersamaan, mereka menyatakan sumpah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Proses Islamisasi Madinah Bai'ah Aqabah 2 adalah pada tahun 622 Masehi. Perjanjian dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama penduduk Yastrib yang sedang berhaji 75 orang, yaitu mereka berjanji akan membela Nabi Muhammad SAW baik jiwa maupun raga. Materi yang ketiga yang akan kita bahas adalah usaha Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat. Yang pertama adalah pembangunan masjid. Pembangunan masjid ini selain untuk beribadah, juga dipergunakan untuk belajar dan bermusyawarah. Yang kedua adalah membangun masyarakat dengan membentuk ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Dan yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah Piagam Madinah dan prinsip-prinsipnya. Manuskrip sejarah mencatat awal mula kebijakan politik di dunia yang sesuai dengan prinsip dasar fitnah dan nilai kemanusiaan adalah Piagam Madinah. Konsepsi kebijakan politik yang dicetuskan Rasulullah dalam piagam adalah benar-benar menggemparkan para ilmuwan generasi umat manusia di era berikutnya dengan pesan-pesan dan butir-butir piagam. Bahkan orang-orang non-muslim yang memusuhi Islam kerap terjerat dengan keindahan pesan piagam Madinah. Adapun di antara pesan-pesan yang paling mendasar ialah yang pertama, penemuan undang-undang secara tertulis yang sesuai dengan tuntunan zaman saat itu. Yang kedua, piagam menyatakan bahwa hukum yang paling elegan untuk menyelesaikan perseteruan umat dan problematika negara adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah proklamasi toleransi beragama. Yang keempat, seruan bekerja sama. Dan yang kelima adalah menyatakan kewajiban bernegara. Sampai di sini dulu materi yang saya bahas. Jika ada kekurangan, kesalahan, berkenanlah kepada teman-teman untuk menambahkannya. Dan semoga materi yang saya bahas semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.